Gua kasih komisi, gua kasih kerjaan, gua kasih link, gua ajarin sampai jam 5 subuh kadang-kadang gua ngajarin dia. Masa begini balasannya? Jadi kalau ditanya lu rugi apa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngerasa ada yang kurang gua kasih gitu. Tiga bawang dulu ya. Ada. Tidak mungkin soal. Tentu kalau untuk meminta Dengsu itu jangan mungkin hafal juga karena transaksinya banyak. Intinya ada perbuatan pidana yang dilakukan di situ, ada pemalsuan yang dilakukan di situ, ada penggelapan yang dilakukan itu cukup. Prinsipnya bukan berapa jumlahnya ya, Iya. satu pun itu unsur masuk. Iya. Karena kalau dia mempermasalahkan dia mengalami kerugian ya gue ya, itu dari nggak ada duitnya. Ya. Gue yang kasih gaji, gue yang bayarin kosan, gue kasih komisi, gue kasih kerjaan, gue kasih link, gue ajarin sampai jam 5 subuh kadang-kadang gue ngajarin dia. Masa begini balasannya? Jadi kalau ditanya lu rugi apa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngerasa ada yang kurang gue kasih gitu, atau memang elunya yang sudah salah menggunakan kepercayaan gue sampai akhirnya lu udah gak tau mesti ngapain. Kan kalau waktu itu gue kasih kesempatan untuk nyelesain baik-baik, selesai dengan baik, masalahnya selesai. Pernah nggak ada Denny dizolimi atau difitnah dan punya kesempatan di mata hukum untuk bisa menang, saya laporin orang. Kalian pasti tahu, saya sangat tidak mau laporin orang karena saya pikir masa depan orang. Cuma kalau tidak ada ujung penyelesaiannya, sama-sama tidak bisa, maksudnya ya udah beresin, nggak mau, dan semua gimana? Artinya udah ada upaya damai ya, Pak? Ya, gini. Upaya damai, bayangkan loh, upaya damai dari gua yang dirugikan, gua yang datang, gua yang nyari, gua yang difitnah pula. Temen-temennya sampai ngomongin gua kalau gua tuh begini begitu, sampai ada salah satu selebriti yang ngehubungin gua mau cari usaha masuk karena kasus itu. Gua nggak usah sebut nama ya, karena dia lihatnya ada peluang kasus kan, mungkin dia memanfaatin kan. Sampai saya tanya, tahu dari mana kamu? Dia bilang ini dari orangnya, katanya kamu masuk maksa. Bisa sampai ada seperti itu. Ini kan tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Cuma saya anggap ya sudah lah, itu nggak ada deh. Intinya adalah ini orang mau gimana nggak jelas. Dipanggil untuk selesaikan, tidak kooperatif. Habis itu ngomong macam-macam di luar. Teman-teman saya itu kan saya kenalin ke dia, akhirnya jadi teman dia. Semua berburuk sangka kepada saya. Ini ada apa? Tapi saya nggak apa-apa. Maksudnya sudah lah, itu urusan pikiran lu. Lu mau berpikir baik sama atau enggak tentang gua, kalau tanggung sendiri urusan itu. Bang, ini kan ternyata ada Bella juga yang jadi korban. Kalau boleh tahu sebenarnya ada berapa yang jadi korban selain Bella sama lu? Totalnya itu yang ketahuan, yang mengaku kepada saya itu ada 2. Ada Bella, ada satu lagi Nishalka, laki-laki, bawa talentnya dia juga. Cuman yang K itu dia tidak mau mengadukan karena menurut dia sudahlah, saya nggak mau ribut, uang saya yang hilang kasih aja dia makan gitu. Cuma kalau yang Bella dia tidak terima karena dia itu membiayai orang tuanya dari pendapatan dia, dan pada saat itu dia minta uangnya nggak dikasih. Jadi dia itu kena di hatinya banget, kok uang gue lu giniin gitu, makanya dia nggak terima. Mungkin totalnya berapa kalau Bella kan? Apa Bella? 100 lebih, hampir 500 ya. Dia ngajuin ini juga. Sekarang prosesnya masih berjalan di Polres Jakarta Selatan, masih dalam tahap penyelidikan. Ini satu lagi ya, ini perkara kan ada 2, ini pidananya sedang berjalan ya. Ada lagi satu kasus perdata, itu di pengadilan Jakarta Barat. Sebetulnya apa yang disampaikan itu, yang dia klaim bahwa ada komisi yang belum dibayarkan itu sedang digugat. Dan niatan baik dia untuk gugat juga itu juga nggak ada, dalam mediasi nggak pernah hadir. Ya, dia nggak datang, harusnya hakim juga nanti, itu udah pasti gugatan tidak terima. Nah, cuma sekarang udah masuk pokok perkaranya. Kemudian kita juga gugat balik, ya. Di situ udah ada rekonvensi kita menggugat balik terhadap dia. Ini sedang berjalan prosesnya. Ya udah pembuktian, bentar lagi saksi juga. Ya, jadi jelas di situ kalau bicara tadi masalah angka-angka tadi yang dia klaim nggak ada komisi yang berbayar, itu perdatanya ada. Harus itu disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu. Kalau berkaitan dengan selisih, intinya kalau di sini ada berkaitan dengan pasal 263 dan 372. Ini lain Itu ya. soal dengan selisih itu. Intinya ada perbuatan yang dilakukan. Ya
gitu. Artinya setiap perjanjian kontrak klien abang itu abang tidak membaca ya bang? Gitu, Gue benar, Bi. sebenarnya baca, tapi ada beberapa yang dia tidak setorkan, gue nggak bisa baca. Orang barangnya kayak gak ada ya. Terus kemudian dia kan sempat ngomong, saya sempat nanya sama dia, udah dibaca kontraknya dia gitu kan, udah cek yakin, benar yakin. Nah itu adalah salah satu bentuk tes saya sebenarnya, karena kan saya kontak langsung klien, masa saya nggak tahu. Begitu dia sign bikin pemalsuan dan penggelapan itu, saya langsung bilang kena kamu, karena saya tahu waktu dia mau menikah itu celahnya udah ada. Kan saya dekat, masa kita nggak tahu, ya kan? Nah, saya lihat, saya ulur, saya bilang mana kontraknya? Belum, ini soalnya begini, Pak, begini. Oke, kerjaan berikutnya kena lagi. Akhirnya dia ulangi terus karena dia rasa saya mungkin percaya dan saya nggak tahu sama sekali, tapi saya belum temukan buktinya baru ketemu pas istri saya, baru saya akhirnya bisa bicara. Karena kalau nggak ada bukti saya menzolimi nama orang, itu kan saya nggak mau, saya pernah digituin. Saya tunggu buktinya ada gitu. Jadi trauma nggak sih bang mungkin? Trauma pastilah, cuma kan nggak apa-apa karena menurut saya rezeki yang hilang itu bukan sesuatu hal yang kita harus takut, karena Tuhan akan ganti pasti. Yang penting kita di jalan jujur, jangan kita ambil harta orang atau apa yang bukan milik kita, karena itu nanti kita kena turun temurun gitu. Saya mah yang penting ya udah, kalau kamu mau ambil nggak usah ambil kayak gitu, minta, masa kita nggak mau kasih kalau buat tujuan yang benar. Toh selama ini kerja sama gue juga, gue selalu ngasih bantu keluarganya yang mungkin dia tidak ada. Dan gak penting juga, maksudnya gue bantu, oh gak penting. Kita itu menolong orang kan bukan untuk dipuji, tapi kita menolong orang karena ada asas kedekatan dan rasa sayang. Bang, berarti sekarang untuk urusan pekerjaan semua dihandle istri? Iya, saya sih masih, cuman istri saya bantu-bantu dia keuangan karena saya nggak pernah catat. Saya itu terlalu percaya orang. Ya mungkin kalau dibilang emang tutup mata, jadi kalau uangnya diambil, saya itu biasanya ya udahlah. Saya lain lagi dong tentang konflik abang ini yang dianggap kerabat atau Nanti dulu, kita selesaikan dulu ya. Tapi Ada lagi nggak? untuk proses di manajemen sendiri mungkin seperti apa sih bang sekarang? Sekarang itu sudah jadi PT. Jadi semenjak istri saya datang, strukturnya jadi benar semua, dilegalitaskan. Terus kemudian karyawan semua ada terdaftar, ada BPJS-nya semua, ada kesehatannya dan lain-lain sesuai aturan. Tapi sebelum istri saya datang itu tidak bagus. Tadinya saya meminta mata manajer saya untuk melakukan hal itu. Saya berharap dia bisa, tapi ternyata dia tidak melakukan itu. Itu aja sih. Berarti bisa dibilang sekarang lebih mempercayai atau lebih nyaman kerja bareng sama istri? Iya, karena jatuhnya benar. Ada bayar pajaknya, ada ininya, ada itunya. Saya nunggak pajak loh gara-gara dia. Banyak saya bayar kemarin. Iya. Sudah selesai tadi juga harus diungkapkan itu. Sudah selesai. Sudah selesai. Tapi Selesai kan atas perbuatan dia juga. soalnya saya ini hidup nggak mau aneh-aneh. Kita lurus-lurus aja. Oh, kan? Bang, abang tadi di persidangan abang bilang tidak memikirkan masalah nominal uang. Berarti hanya ingin dia ditahan gitu. Hanya ingin dia tahu kalau apa yang dia lakukan itu salah, dan saya ingin orang tahu jangan kau ambil apa yang bukan hakmu. Dan untuk urusan kerja antara manajer sama talent itu harus jelas. Kalau memang tidak jelas, yang manajer jangan mau kerja di situ, yang talent juga jangan mau di situ. Sama-sama enak, dan banyak sekali masalah seperti ini terjadi sebenarnya di dunia entertain. Cuma atas asas kasihan, akhirnya tidak ditindaki, orang itu nipu lagi. Yang dia tipu kalau kayak gue nggak apa-apa bos, mungkin kita masih bisa hidup. Kalau orang lain yang lebih susah hidupnya, yang baru merintis, dia ambil uangnya. Tapi berharap nominal itu kembali nggak ada? Sejauh ini hati saya ikhlas, karena buat saya sudahlah, itu bukan rezeki saya lagi, itu udah hilang.